Shalom Bapak Ibu semuanya, senang sekali hari ini kita bisa ketemu beribadah di tempat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur untuk hari ini, terima kasih karena anugerah-Mu dan perkenalan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa bertemu di rumah-Mu di tempat ini, dan kami ingin mendengarkan firman-Mu yang menjadi kekuatan bagi hidup kami, bagi setiap orang yang percaya dan melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Kami percaya bahwa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, dan biar Roh Kudus yang memberikan pemahaman kepada jemaat-Mu, umat-Mu yang hadir pada hari ini Tuhan, sehingga mereka memperoleh wahyu, rema dari firman. Berbicara kepada setiap kami, karena jemaat-Mu siap untuk mendengarnya. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan, senang sekali hari ini kita bisa ketemu lagi beribadah di tempat ini. Dan mari saya dan Bapak Ibu sama-sama kita baca firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 1. Kita akan baca ayat yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai ayat yang ke-17 dengan perikop. Kalau kita lihat perikopnya adalah Injil itu kekuatan Allah. Ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita pasti ada sesuatu yang kita pegang, atau ada sesuatu yang kita percayai waktu kita melakukannya. Saya kasih contoh, misalnya kalau seseorang misalnya dia kuliah, saya percaya bahwa kuliah yang dia laksanakan pada hari ini ya, untuk mungkin lulus 5 tahun ke depan dengan satu tujuan bahwa dia akan memperoleh gelar sarjana, dan dengan nilai yang diperoleh selama dia kuliah itu ya, akan dipakai untuk dia bisa mencari pekerjaan ya. Atau kalau dikatakan, kalau dia misalnya seorang punya keinginan untuk menjadi seorang ahli hukum atau seorang pengacara, pada saat dia memasuk fakultas hukum 5 tahun ke depan, dia percaya bahwa dia akan menjadi seorang ahli hukum atau seorang pengacara atau mungkin seorang notaris kalau dipelajari dengan baik sampai dia menyelesaikan studinya. Saya percaya bahwa orang yang melakukan itu, dia mempunyai keyakinan, keteguhan bahwa dia akan berhasil setelah dia selesai dari kuliahnya. Dan kalau kita baca dari Roma 1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17, ini merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yang kita baca di dalam Roma pasal 1 ayat yang pertama. Dari Paulus, hamba Yesus Kristus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci ya, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kudus dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita ya. Jadi surat ini disampaikan kepada jemaat di Roma ya. Di ayat yang ke-7 dari Roma 1 dikatakan di situ bahwa kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-8, di situ ditulis bahwa Paulus ingin ke Roma
Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia, karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang budi kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Baru kemudian ayat ini mengatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, ya, karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup, kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di ayat yang pertama ini dari Roma 1 ayat yang ke-16a, itu dikatakan bahwa Paulus itu memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Jadi tidak ada lagi rasa takut, tidak lagi ada kekhawatiran untuk memberitakan firman Tuhan. Di dalam versi King James itu dikatakan bahwa aku tidak malu akan Injil Kristus. Ya. Kenapa sebagian dari orang Kristen tidak memberitakan Injil? Ya, saya tidak mau menghakimi Bapak Ibu, tapi saya percaya bahwa salah satu kemungkinan yang bisa membuat orang tidak memberitakan Injil karena mungkin mereka malu, ya, memberitakan Injil ini. Saya nggak tahu apa alasannya, tapi kemungkinan mungkin karena takut hubungan mereka dengan orang yang sudah mereka kenal selama ini mungkin bisa menjadi retak, ya, atau bisa putus hubungan komunikasi mereka karena pemberitaan Injil ini. Ada mungkin yang nggak suka, ya, apalagi yang kalau kita tahu berbeda iman. Nah Bapak Ibu, firman ini kita lihat, firman yang kita baca dalam Roma 1 ayat yang ke-16 ini, Paulus katakan bahwa dia tidak malu, tapi dia justru memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Jadi Injil ini adalah berbicara tentang Yesus Kristus. Injil ini berbicara tentang Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan masalah dari manusia. Manusia tidak punya jalan keluar untuk pelanggaran, ya, dari firman yang dia dengar. Ya. Di dalam Roma 3 kita ketahui bahwa dikatakan bahwa semua manusia itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, untuk kembali kepada Tuhan, satu-satunya jalan adalah melalui Yesus Kristus. Supaya orang bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka harus mendengar tentang Injil ini. Oleh sebab itu bagi Rasul Paulus, dia tidak khawatir untuk pergi dan memberitakan firman Tuhan. Bahkan dia ingin menguatkan jemaat, orang-orang yang sudah ada di Roma, yang sudah menerima Injil sebelumnya, dan dia ingin datang dan melihat iman mereka selama ini, buah dari Injil yang mereka sudah dengar, Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin melihat Injil ini sampai kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita adalah kita memiliki keyakinan. Ya, kita memiliki keyakinan untuk bisa memberitakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan saudara dan saya, di dalam kehidupan orang-orang yang belum mengenal Tuhan, di dalam kehidupan orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Injil ini akan membuka pemikiran mereka,
akan mengubah opini mereka tentang Kristus, ya, bahwa mereka perlu diselamatkan. Oleh sebab itu Paulus katakan bahwa aku tidak malu untuk memberitakan Injil ini. Aku tidak malu akan Injil Kristus, ya, karena dia mengenal. Saya percaya bahwa kalau Bapak Ibu baca tentang bagaimana tentang kehidupan Rasul Paulus, dia adalah orang yang awalnya belajar Taurat, ya. Gurunya adalah seorang yang terkenal, yaitu Gamaliel, salah satu anggota Mahkamah Agama pada waktu itu. Dan Rasul Paulus ini diajar oleh Gamaliel itu sendiri. Jadi Paulus ini memahami benar tentang ketentuan hukum Taurat, ya. Tapi di dalam pengetahuan dia tentang hukum Taurat, dia mempunyai pengetahuan yang minim tentang Kristus, ya. Oleh sebab itu waktu dia menerima kuasa penuh dari Tuhan, waktu dia menerima kuasa penuh dari imam-imam pada waktu itu untuk mengejar orang-orang Kristen yang sudah menerima Injil ini, dia berusaha untuk membinasakan mereka, menangkap mereka, memenjarakan mereka, bahkan mungkin membunuh mereka. Tapi di tengah perjalanan menuju ke Damsyik, Tuhan menangkap dia. Bapak Ibu, kita tahu bahwa mata yang kita miliki ini adalah menjadi indera penglihatan yang paling penting dalam kehidupan kita. Walaupun kita memiliki kuasa yang diberikan oleh manusia kepada kita untuk melakukan satu pekerjaan, tetapi pada saat mata kita ini kemudian tidak dapat melihat, maka itu akan menghalangi setiap rencana yang sudah kita rencanakan untuk kita lakukan. Satu-satunya cara yang Tuhan pakai untuk menghalangi Paulus untuk tidak melanjutkan misinya menangkap orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Injil adalah dengan membutakan matanya melalui sinar yang begitu kuat sehingga dia kemudian tidak berdaya. Dan dia berkata, Tuhan, siapakah engkau? Dan Tuhan Yesus berkata, aku adalah Mesias, aku adalah Yesus yang engkau aniaya itu. Tapi kita lihat bahwa apa yang Tuhan lakukan kepada Rasul Paulus ini, Saulus sebelumnya namanya, untuk membawa dia, memakai dia dari orang yang tadinya belum mengenal Kristus, ya. Karena Injil ini berbicara tentang Kristus, maka Yesus sendiri yang langsung mengintervensi kehidupan Paulus. Sehingga Paulus kemudian mengenal secara pribadi siapa itu Kristus. Sehingga kemudian dia berbicara kepada jemaat di Roma, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku tidak malu untuk Injil Kristus ini. Ya. Nah, saya berharap bahwa setiap kita yang sudah menerima Injil ini, Bapak Ibu Saudara, ya, ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dapat menerima, dapat mendengar Injil ini, untuk kemudian kita teruskan, kita sampaikan kepada orang-orang di sekeliling kita. Mungkin ada orang Kristen yang selama ini mereka memang sudah beribadah, sudah kenal Tuhan, tapi mungkin hidupnya tidak sejalan dengan firman Tuhan. Injil ini akan membawa mereka yang tadinya jalannya berbelok ke kanan atau ke kiri, tapi pada saat dia mendengar firman Tuhan ini, Tuhan akan membawa arah hidupnya ke jalan yang sudah Tuhan tentukan, garis jalan perjalanan rohani hidupnya di dalam Tuhan. Orang perlu dengar Injil, ya, supaya dia mengerti mengapa dia ada di dalam dunia ini. Kemudian makna dari Injil itu sendiri kita bisa lihat di dalam Roma 1, ya. Roma 1 ayat yang 16b. Di situ dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi Injil itu dari kata Evangelion, kalau kita baca Evangelion, ya, artinya kabar baik, a good message, ya, pesan yang baik. Jadi kalau Injil itu adalah pesan yang baik, saya percaya bahwa setiap orang pasti menginginkannya, setiap orang pasti merindukannya, ya. Kecuali kalau kita sampaikan pesan yang buruk, ya, orang pasti nggak suka, ya. Karena itu akan membuat dia jadi was-was, membuat dia jadi khawatir,
yang membuat daya tahan tubuhnya tuh kemungkinan bisa turun. Ya, kita belajar dari peristiwa beberapa waktu yang lalu tentang COVID, Bapak Ibu. Waktu orang sampaikan tentang kabar buruk tentang COVID, gelombang 1, gelombang kedua, gelombang ketiga, orang jadi ketakutan, orang jadi nggak mau keluar, bahkan berakibat berdampak pada orang jadi nggak mau ke gereja. Tapi waktu kita sampaikan Injil ini kepada mereka dalam keadaan kondisi ketakutan, ya karena COVID-19 itu, waktu Injil ini disampaikan, kita sampaikan tentang Mazmur, bagaimana Tuhan tetap menjaga, melindungi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, nggak perlu takut, karena tangan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu ada atas orang-orang yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia. Jadi waktu kita sampaikan Injil, karena firman Tuhan katakan bahwa Dia adalah Immanuel, Allah yang senantiasa berserta dengan kita. Dia akan menolong kita walaupun musuhmu ada 1000 rebah di kananmu dan kemudian 10.000 di sisimu, tapi itu tidak akan menimpa engkau. Jangan engkau takut kepada kedahsyatan malam, karena Allah adalah penjagamu. Dia adalah perlindungan kita. Jadi waktu kita sampaikan firman Tuhan kepada orang, akan timbul keyakinannya kepada Tuhan, sehingga dia tidak akan takut lagi ya, terhadap apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan dia. Jadi Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kenapa Injil ini harus kita sampaikan? Ya karena ada kekuatan Allah di situ, bukan kekuatan kita. Berapa banyak dari kita yang berusaha memenangkan orang supaya mereka percaya kepada Yesus dengan kemampuan kita, dengan kepintaran kita mungkin. Mungkin kita orang yang sudah lama punya keahlian dalam komunikasi, dalam memahami setiap orang untuk kita membicarakan sesuatu, tapi kita susah untuk menarik mereka untuk datang kepada Tuhan. Tapi waktu kita menyampaikan Injil ini, kita tahu bahwa kita nggak punya kekuatan, kita berdoa dan kita minta Tuhan waktu kita mau sampaikan firman Tuhan ini kepada setiap orang, maka Tuhan akan bekerja. Waktu Injil ini disampaikan kepada setiap orang, itu akan mengubah kehidupan orang, ya, pandangannya, pendapatnya tentang firman Tuhan itu akan berubah. Ya. Kalau orang sekarang ini kan mereka menganggap bahwa Injil ini kan sudah lama. Itu 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu pada masa Yesus hidup, enggak ada tidak up to date dengan keadaan sekarang ini, ya. Mungkin mereka bisa berkata seperti itu, tetapi waktu kita memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil, kita akan tetap berkata bahwa Injil ini tetap up to date dengan kehidupan, dengan perkembangan pengetahuan, dengan perkembangan kebudayaan manusia. Injil ini tetap up to date karena ini ditulis bukan memakai pemikiran manusia. Buku ini ditulis bukan memakai kemampuan manusia, keahlian manusia, tapi ini ditulis sendiri melalui ilham dari Roh Kudus bersama-sama dengan murid-murid Tuhan, orang-orang yang hidup bersama-sama dengan Tuhan, diilhamkan oleh Roh Kudus untuk menulis Injil ini. Jadi Bapak Ibu, waktu kita berbicara Injil ini kepada setiap orang, kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang akan mengubah pikiran orang, akan melembutkan hati orang untuk bisa menerima Injil ini. Karena tujuan dari Injil ini adalah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau orang tidak percaya, dia tidak akan diselamatkan. Oleh sebab itu pada saat kita berbicara tentang Injil, kita harus yakin bahwa apa yang kita sampaikan ini sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roh Kudus akan bekerja, Allah akan bekerja, akan memberkati pemberitaan yang kita sampaikan, akan mengubah orang, memberikan pemahaman, melepaskan belenggu-belenggu yang mengikat, yang menutup setiap pemahaman dia terhadap firman Tuhan. Ya. Jadi waktu kita sampaikan firman Tuhan ini, ya, Tuhan akan membawa setiap orang
untuk membuat orang itu kemudian mengenal Tuhan di dalam kehidupannya. Bahkan melalui kehidupannya, saya percaya bahwa dia akan membawa banyak orang untuk mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya. Kalau kita tidak pernah memberitakan firman Tuhan ini kepada setiap orang, maka kita akan tahu, maka kita tidak akan melihat ada orang-orang yang kemudian menerima Injil ini. Tetapi waktu kita menyampaikan Injil ini, kita akan melihat perubahan yang terjadi di dalam kehidupan orang yang mendengar firman Tuhan ini. Apakah Bapak Ibu percaya? Apakah Bapak Ibu mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil? Apakah Bapak Ibu memilih untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan ini, memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mendengar tentang firman ini? Kalau saudara yakin, kalau saudara percaya tentang firman ini, tentang Injil ini, waktu saudara menyampaikan itu, saudara akan melihat ada begitu banyak orang yang akan diselamatkan. Saya percaya bahwa kalau jemaat Tuhan melakukan ini, maka gereja, kursi-kursi yang kosong akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang diselamatkan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kemudian kita lihat lagi di Roma 1 ayat 16c. Di situ dikatakan bahwa Injil ini tidak hanya menyelamatkan orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita tahu bahwa orang Yahudi ini adalah orang pilihan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan yang dipanggil untuk Tuhan menyatakan rencananya atas bumi ini, atas dunia ini. Dan kemudian dia juga menyelamatkan orang Yunani. Kita tahu bahwa bangsa Yahudi ini adalah bangsa yang bersunat, sedangkan orang Yunani adalah berbicara tentang orang-orang yang tidak bersunat, bangsa-bangsa lain. Jadi Injil ini punya dampak, Bapak Ibu. Akibat dari pemberitaan firman ini akan membawa dampak perubahan kepada setiap orang, yaitu mereka yang percaya terhadap pemberitaan firman Tuhan ini, hidup mereka akan diselamatkan. Itu yang firman Tuhan katakan. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa aduh susah ya, saya kok ngomong bagaimana caranya supaya orang ini bisa berubah, bisa terima Yesus, mungkin Bapak Ibu bingung gimana mengubahnya. Atau mungkin anak-anak, kehidupan anak-anak kita, atau mungkin kehidupan teman kita, sahabat kita, atau ada orang yang mungkin sudah dinasehati, ditegur, tapi tidak mau berubah hidupnya. Saya percaya bahwa kalau Bapak Ibu sampaikan Injil ini kepada seseorang yang Bapak Ibu anggap orang ini susah sekali berubah, pada saat Bapak Ibu yakin dengan pemberitaan Injil ini, waktu mereka dengar Injil ini akan mengubah kehidupan mereka. Mereka yang tadinya hidupnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, Tuhan akan membawa mereka kepada jalan yang sudah Tuhan tentukan dalam kehidupan mereka. Hidup mereka akan berubah. Saudara akan takjub melihat betapa hebatnya Tuhan melalui pemberitaan Injil ini. Hidup orang akan diubahkan. Saya percaya bahwa kalau kita baca tentang kehidupan Rasul Paulus, sulit bagi kita untuk mengubah kehidupannya. Jadi karena ada intervensi dari Tuhan, sehingga Paulus itu kemudian bisa berubah 180 derajat perubahannya. Yang tadinya memusuhi orang-orang Kristen yang percaya kepada Injil, jadi berbalik untuk bersama-sama dengan umat Tuhan, orang-orang Kristen yang ada pada waktu itu, untuk kembali memberitakan firman Tuhan. Saya ingat waktu dia ingin kembali ke Yerusalem, ada jemaat yang berkata kepada jangan, karena mereka sudah melihat, mereka mendapat mimpi, kalau engkau kembali ke Yerusalem, engkau akan ditangkap, akan dipenjara. Tapi apa yang dijawab oleh Rasul Paulus? Jangankan dipenjara, nyawaku, aku siap menyerahkan nyawaku karena Injil, karena Kristus. Jadi untuk kita memiliki keyakinan yang kokoh, Tuhan sanggup mengubah. Kita nggak akan malu, kita nggak akan takut untuk memberitakan firman Tuhan, karena kita tahu bahwa ada kuasa
di dalam firman Tuhan itu. Ada kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap, bukan kita, tapi kekuatan Allah. Karena ada powernya, ada kekuatan Allah yang sanggup mengubah setiap orang yang percaya. Ya, itu adalah rencana Tuhan. Injil ini diberitakan kepada setiap orang karena dia mempunyai dampak. Ya. Kemudian tadi sudah dikatakan bahwa di dalam Roma 1 ayat 16 C dan D, dia sanggup untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Ya. Kemudian di Roma 1 ayat 17 ini akibat, ya, ini kenapa sampai Injil itu kemudian bisa dipahami oleh setiap orang. Di dalam Roma 1 ayat 17a dikatakan bahwa karena Injil ini adalah sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ya, jadi kebenaran Allah yang diwahyukan. Kalau kita baca di dalam terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru, dia cuma sampaikan situ bahwa sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Tetapi dalam versi King James dikatakan bahwa kebenaran Allah yang diwahyukan. Ya. Jadi kata diwahyukan itu dari kata apokalipto, ya. Kalau dibaca jadi apakaluto, artinya melepas penutup. Jadi mungkin Bapak Ibu, saya kasih contoh seperti Alkitab ini misalnya, ya. Kalau ditutup seperti ini, kita akan nggak tahu ini buku apa. Tapi waktu kita lepas penutupnya, covernya ini, kita akan tahu bahwa ini adalah Alkitab. Ya, bukan buku cerita, bukan buku dongeng, ya, atau buku pengetahuan yang lain, tapi ini adalah Alkitab. Sehingga kita akan seperti, oh itu ternyata memang benar-benar Alkitab, bukan cuma bungkusan kosong gitu, ya. Nah, wahyu, ya, kebenaran yang diwahyukan ini adalah supaya setiap orang yang membaca, yang mendengar Injil ini, mereka kemudian dapat paham, dapat mengerti, oh inikah maksud Injil itu, inikah cara penyelesaian Allah tentang dosa manusia, tentang pelanggaran manusia yang dilakukan. Ini orang kemudian jadi paham, jadi terbuka. Banyak orang, ya, mungkin pemuka-pemuka agama, mereka banyak berusaha baca firman Tuhan, ya, baca Alkitab dari Kejadian mungkin sampai kemudian sampai Wahyu, tapi mereka tidak pernah menemukan bahwa Yesus itu Tuhan. Justru mereka mencari kesalahan-kesalahan tulisan, atau mereka berkata bahwa ini nggak nyambung, ya. Kenapa? Karena mereka tidak sungguh-sungguh dengan kerendahan hati mereka ingin mengenal Tuhan, tapi mereka ingin memutarbalikkan kebenaran dari Injil ini supaya orang-orang tidak percaya, menjadi ragu terhadap pemberitaan firman Tuhan ini. Bahkan orang-orang benar pun yang sudah percaya kepada Injil ini, imannya bisa menjadi goyang sehingga bisa meninggalkan Injil dan beriman kepada Injil yang lain. Itu sangat berbahaya, Bapak Ibu. Jadi mari kita memiliki keyakinan yang kokoh dengan kita belajar firman Tuhan, dengan kita meminta Roh Kudus untuk memimpin kita, maka waktu kebenaran ini disingkapkan, diwahyukan, ya, kita jadi mengerti maksud dari Injil ini, bahwa satu-satunya cara untuk bisa menyelamatkan kehidupan manusia hanya melalui Injil ini, tidak ada melalui Injil yang lain. Kalau ada Injil yang lain yang diberitakan, itu adalah Injil yang palsu. Injil yang benar adalah yang tertera, yang tertulis di dalam Alkitab, berbicara tentang satu-satunya Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus, yang telah datang ke dalam dunia sebagai manusia, mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, dan kemudian dia memberikan Roh Kudusnya, dan dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, bahkan kepada saudara dan saya, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi waktu Yesus naik ke surga pun, Injil ini harus tetap disampaikan. Injil kerajaan ini harus disampaikan sampai kesudahannya. Alkitab mengatakan seperti itu, supaya setiap orang mengenal Dia, ya.
Jadi Bapak Ibu, waktu Injil ini disampaikan, karena Injil ini adalah kebenaran yang sudah diwahyukan, saya percaya bahwa akan timbul iman, akan muncul iman di dalam hati setiap orang yang percaya, yang mendengar firman Tuhan ini. Karena iman ini akan memimpin mereka untuk kemudian melakukan firman Tuhan satu terhadap firman Tuhan yang lain. Ya. Waktu mereka Injil, mereka mendengar Injil ini bahwa waktu mereka terima Yesus mereka diselamatkan, mereka percaya. Waktu mereka dengar bahwa waktu kita sudah diselamatkan, waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, kita harus memberikan persembahan. Waktu mereka yakin dengan pemberitaan Injil ini, mereka akan memberi. Teman-teman katakan, kalau kamu memberi, ukuran yang kamu pakai untuk memberi akan diukurkan lagi kepadamu. Waktu mereka dengar itu, iman mereka timbul lagi. Jadi mereka percaya tentang keselamatan. Mereka percaya waktu mereka datang beribadah, mereka harus memberi persembahan. Mereka dengar tentang persepuluhan, mereka akan memberi persepuluhan. Mereka dengar tentang Injil bahwa kamu harus mengampuni. Sebab kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni dosa. Akhirnya mereka dengar, timbul iman mereka. Waktu orang berbuat salah kepada mereka, mereka kemudian mengampuni orang yang lain. Timbul, memimpin dari iman kepada iman. Jadi iman selalu timbul dari Injil yang mereka dengar, dari firman yang mereka dengar. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan saudara dan saya, jangan sampai kita berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus, dia katakan bahwa dia ingin mengunjungi. Ya, sekali-sekali Bapak Ibu kita harus datang kunjungi jemaat, lihat kehidupan mereka, tanya tentang mereka, tentang pemahaman mereka tentang Injil. Apakah ada buah, apakah ada hasil dari Injil yang sudah mereka dengar selama ini. Harus ada follow up-nya terhadap firman Injil yang sudah mereka terima. Perubahan di dalam kehidupan mereka, terhadap keluarga mereka, terhadap anak-anak mereka, terhadap suami atau istri mereka. Kalau ada sesuatu yang kurang dari pemahaman mereka terhadap Injil itu, maka kita yang perlu memberikan, menyampaikannya, ya, meluruskan, ya, supaya mereka terus bertumbuh di dalam iman mereka tentang Injil ini, ya, supaya mereka bertumbuh, memimpin, bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, ya, di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa meneruskan pemberitaan firman Tuhan ini kepada orang-orang di sekeliling mereka, sehingga kita melihat ada pertumbuhan yang nyata dari kehidupan pribadi, lepas pribadi di dalam jemaat, di dalam gereja, sehingga kemudian waktu mereka menjadi dewasa, kita akan melihat bahwa mereka juga akan pergi dan memberitakan firman Tuhan. Mereka bukan orang yang cuma sekarang menerima firman Tuhan, tapi mereka juga yang akan kembali memberitakan Injil ini kepada orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Itu yang disampaikan dalam Roma 1 ayat 17b. Di dalam Injil ada kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Jadi waktu Injil ini disampaikan, ya Bapak Ibu Saudara, akan timbul iman. Iman itu berasal dari kata pistis, ya, artinya kepercayaan, keyakinan, iman, kesetiaan kepada kebenaran Kristus untuk keselamatan. Jadi waktu mereka dengar Injil ini, akan timbul iman mereka, akan timbul kepercayaan mereka, akan timbul mereka akan kemudian setia, ya, karena mereka tahu bahwa ada kebenaran di dalam Injil itu, bahwa Injil itu benar. Ada kebenaran yang diwahyukan, yang membuat mereka kemudian yang dulunya mungkin tidak mengerti, sekarang jadi mengerti, yang dulu tidak paham, sekarang jadi paham, sehingga mereka memiliki keyakinan yang kokoh. Ya, sehingga mereka mempunyai iman. Waktu mereka pergi, mereka melihat ada orang yang belum kenal Kristus, mereka punya iman bahwa saya akan sampaikan Injil ini, sehingga orang yang mendengarnya, dia akan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia percaya bahwa ada Roh Kudus yang menyertai dia, ada Tuhan yang menyertai dia, yang memimpin dia, yang memberkati Injil yang disampaikan, sehingga Injil itu sanggup mengubah kehidupan orang. Jadi Bapak Ibu, kita di dalam kehidupan kita harus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil.
Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan semua orang yang percaya. Ya. Tidak hanya berbicara tentang orang Yahudi, tidak hanya berbicara tentang orang Yunani, tetapi semua suku bangsa yang ada di dalam dunia ini. Ya. Kalau saudara ada di salah satu kota, di kota ini, ya kita beritakan Injil di kota ini. Kalau saudara ada bekerja di tempat di mana Tuhan percayakan saudara bekerja, menjadi pegawai negeri, menjadi TNI Polri, atau menjadi seorang pengusaha, disitulah tempatnya di mana saudara harus terus memberitakan Injil itu, sampai saudara melihat perubahan di tempat di mana saudara berada, di tempat di mana kota saudara berada akan terjadi perubahan karena Injil ini, karena ini adalah rencana Tuhan. Ya, iblis berusaha untuk menghancurkan manusia, berusaha untuk mengaburkan pandangan manusia, pendapat manusia tentang Injil, tentang Kristus. Saudara dan saya adalah duta-duta kerajaan, orang-orang yang dipanggil untuk meneruskan pemberitaan Injil kepada setiap orang, supaya mereka yang tidak paham, yang tidak mengerti tentang Injil ini dapat mengerti, dapat paham apa yang harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Sehingga waktu mereka timbul iman mereka, timbul kepercayaan mereka kepada Injil ini, mereka menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, sehingga mereka disebut sebagai orang benar. Ya, di dalam Roma 1 ayat 17c dikatakan bahwa seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, jadi akibat dari pemberitaan Injil ini, orang yang sudah percaya kepada pemberitaan Injil ini, dia menjadi orang benar karena kesalahan, pelanggaran, dosa yang dia lakukan pada masa lampau itu diampuni oleh Tuhan, dan dia berdiri sebagai manusia baru yang disebut sebagai orang benar karena dia hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dan di dalam kehidupannya dia selalu akan beriman, hidup di dalam iman. Waktu dia lagi berusaha, dia percaya bahwa dia berhasil. Waktu dia tahu bahwa ada kesulitan, dia percaya bahwa ada tangan Tuhan yang menjaga, yang melindungi. Waktu dia tahu ada gempa bumi, ada bencana alam, dia tahu bahwa itu tidak akan menimpa dia karena Tuhan ada menyertai dan memimpin kehidupannya. Oleh sebab itu kenapa dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Apakah selama ini Bapak Ibu tetap hidup di dalam iman? Apakah Bapak Ibu sekarang disebut sebagai orang benar? Mari kita introspeksi kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwa kita masih ragu, mari kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, kita bertobat supaya kita terus berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Apa kita masih beriman kepada Tuhan? Apakah kita percaya bahwa Tuhan akan datang ke dalam dunia ini untuk menjemput saudara dan saya? Apakah kita masih yakin itu? Ataukah kita masih ragu? Hari ini, waktu saudara mendengar firman Tuhan ini, saya ingin meyakinkan kepada Bapak Ibu, tetap beriman, tetap berpegang pada Injil kebenaran ini. Karena inilah yang dikehendaki Allah. Dikatakan tadi bahwa karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya, bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Yunani, tapi semua bangsa. Sehingga karena di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dan saya tutup khotbah saya pada hari ini Bapak Ibu dengan kesimpulan adalah bahwa apabila kita memberitakan Injil dengan keyakinan yang kokoh, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Maka orang benar akan hidup oleh iman karena mereka percaya kepada Injil yang telah mereka dengar. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah kami dengar tentang Injil, bahwa di dalam kehidupan kami harus memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil ini ada kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Bukan hanya orang Yahudi, bukan hanya orang Yunani, tapi setiap suku bangsa yang Kau ciptakan dalam dunia ini, supaya mereka percaya kepada firman-Mu, supaya mereka percaya kepada Engkau dan Engkau adalah Tuhan, sehingga mereka timbul iman mereka, dan kemudian mereka bisa hidup di dalam hidup mereka dengan iman, karena mereka akan menjadi orang benar yang terus beriman dalam kehidupan mereka sampai Engkau datang
kedua kali untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Injil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa dalam dunia surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.